Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran dimanapun berada. Badulur-dulur dimanapun berada. Dalam hal ini, saya sebagai narasumber di channel YouTube YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan kembali. Yang mana dalam hal ini banyak sekali masih di chat WA saya itu banyak sekali yang bertanya, Mas, bagaimana jika pernapasan kita melihat alam gaib? Itu menurut Mas bagaimana? Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan, saya akan sedikit memberikan sebuah pengetahuan. Namun, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Badulur-dulur dimanapun berada. Dalam hal ini, untuk mengolah ilmu pernapasan, jika kita dalam tahap ilmu penggalian atau tahap untuk memahami, salah kalau kita pernapasan tujuannya untuk melihat alam gaib, itu salah. Tujuannya bisa melihat jin, setan, iblis, siluman, itu salah. Kalau tujuan awalnya itu salah. Bukan seperti itu pernapasan yang benar. Perlu dulur-dulur ketahui, sebagai tujuan utama untuk mengolah pernapasan itu adalah untuk mengkaji jati diri kita, membangkitkan sebuah kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita, supaya kita memiliki kepercayaan diri untuk mengenal diri kita. Dalam hal ini, salah jika kita dalam menjalankan ilmu pernapasan, kok bisa melihat ini, bisa melihat itu. Tidak segampang itu, tidak semudah itu. Semua itu ada dasarnya. Yang perlu diketahui, badulur-dulur, dalam menjalankan ilmu pernapasan itu adalah untuk menciptakan hawa murni, atau bisa dibilang kekuatan inti, yang semua itu sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri. Cuman, kenapa harus kita melakukan pernapasan? Dengan cara itulah seorang pendekar akan lebih mudah untuk membangkitkan kekuatan spiritual yang ada dalam diri kita. Dengan seperti itu, dengan olah napas yang benar dan pas. Karena di dalam diri kita itu ada sebuah sumber kekuatan yang selama ini itu tersimpan di dalam diri kita. Nah, sebagai untuk mengaktifkannya, itu adalah dengan yang paling mudah, itu adalah dengan ilmu pernapasan. Dengan adanya ilmu pernapasan, terutama pernapasan di Esatrate, itu sudah bisa untuk membangkitkan spiritual atau kekuatan kepercayaan diri di dalam diri kita. Namun, cara pengolahannya di sini yang saya tidak menjelaskan. Jadi inti dari pernapasan itu adalah untuk mengolah kekuatan. Untuk tujuannya, untuk membentengi diri kita, untuk melindungi diri kita, untuk membangkitkan kekuatan yang baik di dalam diri kita. Jika saudara-saudara kita bisa membangkitkan kekuatan itu nantinya akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya di situ, jika kita sering melakukan pernapasan, itu akan lebih baik. Namun yang jelas, pernapasannya harus pas, tepat, dan benar. Karena semua itu berpengaruh. Jadi di dalam ilmu pernapasan, awal mula itu tidak harus bisa melihat ini, bisa melihat itu. Bukan, itu salah. Itu nomor sekian untuk mempelajari itu. Karena yang paling utama itu adalah energi kekuatan yang harus kita keluarkan di dalam diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Setelah kita bisa mengeluarkannya, setelah kita bisa mencapai, setelah kita bisa menggunakannya, nah disitulah modal utama, kekuatan itulah yang bisa untuk belajar yang lebih tingkat lanjut.
Jadi kalau kita tidak paham dari dasar utama ini, ya kita susah untuk memahaminya. Jadi tidak segampang itu untuk menjalankan ilmu pernapasan. Tidak hanya sebatas untuk menenangkan diri, tidak hanya sebatas untuk belajar konsentrasi. Semua dipelajari di situ. Namun di sini karena ini merupakan media sosial, saya tidak menjelaskan atau menjabarkan secara mendetail. Bagi dulur-dulur atau saudara-saudara saya dimanapun berada, kalau mau sharing-sharing monggo silahkan, kalau mau telepon silahkan. Nomor saya ada di deskripsi video ini. Di dashboard itu juga ada, di beranda itu juga ada. Jadi silahkan kontak, silahkan telepon saja kalau ingin memahami secara mendetail. Namun intinya ini semua hanya sebatas pengetahuan dan pengalaman pribadi saya. Semua yang saya sampaikan itu berdasarkan sebuah pengalaman yang pernah saya alami. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, untuk memahami ilmu pernapasan yang benar, tepat, dan pas, itu memang harus konsultasi. Tidak mungkin saya menjeberkan di media sosial, itu sangat tidak mungkin. Karena saya tahu, karena saya sadar bahwasanya ini adalah media sosial. Jadi buat dulur-dulur yang ingin penasaran, sebenarnya pernapasan itu seperti apa yang pasnya, itu banyak sekali yang bertanya. Kalau ingin mengetahui rahasia itu, kalau ingin mengetahui, sharing-sharing lah, tukar pikiran supaya kita bisa menambah pengetahuan. Baik buruknya semua itu tergantung dari kita masing-masing. Yang penting gunakan ilmu pernapasan ini dengan baik, tepat, dan benar. Jangan disalahgunakan, intinya itu. Makanya saya tidak mewadarkan di dunia YouTube, tidak. Saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Jadi perlu diketahui ya, dulur-dulur dimanapun berada. Intinya di sini, saya bukan sok pinter, sok ngerti, kemudian menyombongkan diri, tidak. Saya hanya sebatas sharing-sharing buat dulur-dulur yang mungkin di luar sana bingung mau sharing dengan siapa, takut sharing-sharing dengan tingkat 2, ada pula yang mungkin gengsi, monggo sharing-sharing dengan pribadi saya, tidak masalah. Jadi intinya, semua itu gunanya untuk sharing-sharing itu adalah untuk menemukan sebuah tujuan yang selama ini sepertinya itu adalah misteri. Jadi kalau kita tidak mengungkapnya, kita tidak mencarinya, kita tidak berusaha untuk menggalinya, ya tidak akan pernah ketemu. Karena sering saya sampaikan bahwasanya ilmu esa itu sangat rapat sekali tutupnya. Kalau kita tidak hati-hati, tutup itu bisa dianggap isi. Kalau kita tidak hati-hati, makanya di dalam ajaran esa kita harus benar-benar cerdas, teliti, jeli, hati-hati, dan setiti. Semua ada di situ. Maka dari itu, dulur-dulur, sering-seringlah kita bertanya. Boleh bertanya dengan sesepuh, boleh bertanya dengan tingkat 2, monggo silahkan. Itu bebas dulur-dulur, selagi dulur-dulur sudah menjadi warga persaudaraan setia hati terhati. Mau bertanya dengan saya, itu juga boleh. Tidak ada larangan. Semua tergantung pemahaman kita masing-masing, karena setiap warga itu memiliki kepandaian, memiliki sebuah wawasan, pengalaman, pengetahuan yang tidak sama. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Intinya di sini sekali lagi, saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, saya bukan sok ngerti. Jadi saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan dulur-dulur di luar sana bisa dipahami. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa menambah sebuah pengetahuan kita menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih mengerti. Karena jadi orang esa, kalau bisa perbanyaklah pengalamannya, perbanyaklah pengetahuannya, memperbanyaklah wawasannya. Karena itu semua akan menjadikan sikap yang bijaksana, memahami seutuhnya. Jangan hanya setengah-setengah. Karena kalau kita memahami hanya setengah-setengah, itu yang bisa dikatakan malah nanti kita bisa tersesat. Karena kita pemahamannya setengah-setengah. Jadi kalau jadi orang esa, pemahamannya jangan hanya setengah-setengah.
Ibarat kata kita sudah nyemplung, kita sudah mandi sekalian, terjun sekalian basah sekalian, biar kita paham, biar kita tahu rasanya seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini penjelasan saya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini saya sebagai narasumber di channel YD22 tetap selalu memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.